طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir di majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menyelamatkan kita di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar semuanya Pak? Sehat ya? Alhamdulillah ya Allah, semoga sehat selalu, berkah umurnya, amin. Baik, langsung saja tema pada hari ini kita akan sama-sama belajar seputar kewajiban utama bagi umat Islam, ya, Muslim dan Muslimah ya, semuanya ya. Yang pertama kita berangkat dari sebuah ayat di dalam Al-Quran jemaah, yaitu surah At-Tahrim ayat yang ke-6, juz berapa ini ya? Juz 28 ya, akhir juz 28 ya, sebelum surah Al-Mulk ya, yang juz 29 itu. Ini paling akhir dari juz 28. Di dalam ayat ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku. Lafadz ku itu adalah perintah, Pak. Jagalah ku. Ya, dari kata waqoyaki wikoya. Jagalah anfusakum, diri kalian, ya, tubuh kalian, diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, naron, dari api neraka. Jadi ayat ini Pak, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa tugas kita itu Pak, menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Ustadz, ini maksudnya apa ini, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka? Nah, salah satu tafsir Pak yang disampaikan oleh Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i ya, kita sudah kenal beliau, namanya Al-Imam An-Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin itu Pak ya. Nah, di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengutip tafsir ulama salaf Pak, tafsir sebagian sahabat dan tabi'in, bahwa yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum naro, itu maksudnya adalah wa'allimuhum ma yanjuna bihi minan nar, yaitu ajarkan kepada keluargamu ilmu yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Ilmunya apa ini? Ya, maka disampaikan oleh para ulama kita, setidaknya Pak, ajarkan kepada keluarga kita masing-masing 3 ilmu ini Pak, yaitu pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, dan yang ketiga ilmu tentang akhlak. Kenapa 3 ilmu ini jemaah? Sebab 3 ilmu ini mencakup intisari dari seluruh ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, kenapa kok nggak belajar Quran hadis saja, Quran sunnah saja? Bukan nggak belajar, kita belajar. Tapi 3 ilmu ini sebetulnya juga ilmunya sumbernya dari mana Pak? Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan intisari Pak.
intisari ajaran agama Islam ya 3 itu. Anda harus belajar tauhid, kemudian fikih dan akhlak. Ya, mudah-mudahan nih kita yang hadir dan juga keluarga kita di rumah semuanya ya, istri dan anak-anaknya dimudahkan oleh Allah untuk belajar 3 ilmu ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka apa, Pak? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Baik. Berikutnya ada seorang ulama besar bernama Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau juga ulama mazhab Syafi'i. Nah, di kitab beliau ini, Pak, kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah, beliau itu menyebutkan ilmu fardu ain, Pak. Kata beliau, di antara ilmu yang hukumnya wajib ain atau fardu ain, itu yang pertama di situ disebutkan ilmu tauhid. Terus setelah itu beliau menyebutkan bab-bab tentang ilmu fikih, ya kan? Ada kan itu ya? Tentang thaharah, salat, puasa, zakat dan seterusnya, itu fikih. Lalu satu lagi yang hukumnya wajib ain adalah tentang penyakit hati, Pak. Bagaimana menghindari diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk ya. Menjauhkan diri kita dari hal-hal yang buruk, akhlak yang buruk. Bagaimana kita berakhlak yang mulia dan seterusnya. Itu namanya ilmu tasawuf, Pak, atau ilmu akhlak atau tazkiyatun nafas. Jadi benar tadi yang sebelumnya kita sampaikan bahwa kalau kita ingin selamat, Pak, di akhirat kelak ya, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya, Pak, kita mengajarkan 3 ilmu ini kepada keluarga kita masing-masing. Ya termasuk kita, Pak. Termasuk kita ini wajib belajar ilmu 3 ini. Satu apa tadi? Ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, dan yang ketiga ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu kalau dulu tasawuf namanya. Ya, zaman dulu namanya apa? Tasawuf. Kalau sekarang mungkin disebutnya tazkiyatun nafas. Terserahlah mau diberi nama apa saja, yang jelas isinya tentang akhlak ya, bukan yang nyeleneh-nyeleneh aneh-aneh itu ya. Itu tinggalkan tasawuf yang seperti itu. Tapi tasawuf yang murni, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang akhlak, tentang adab. Itulah yang hukumnya wajib ain untuk dipelajari. Kemudian ini tadi fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Termasuk kemudian, Pak, ini salah satu ulama kita dari Indonesia, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau itu mengarang kitab, Pak, menulis kitab berbahasa Arab banyak sekali. Salah satu kitab yang beliau tulis ini, Adabul Alim wal Muta'alim. Sini ada orang NU enggak ini? Biasanya mayoritas nih NU ya. Yang hadir ini NU semuanya ya. Atau ada Muhammadiyah juga, enggak masalah ya. Nah, beliau, Pak, Kiai Haji Hashim Asy'ari itu sama, Pak. Di dalam kitabnya menganjurkan kepada kita, kalau bisa itu kalau belajar agama, belajar ilmu agama, dahulukan ilmu yang fardu ain. Bahasa beliau, faslun fi adabil muta'allim fi durusi. An yabda al-muta'allimu bi fardi ainihi. Tuh kalimatnya bi fardi ainihi. Jadi ini adalah bab fasal tentang adab bagi para penuntut ilmu ketika dia mempelajari berbagai macam ilmu. Nah, kata beliau, hendaknya seorang penuntut ilmu, kita ini penuntut ilmu atau bukan, Pak? Iya, bahasa Arabnya apa? Penuntut ilmu? Al-muta'allim. Ya. Anda itu namanya al-muta'alim. Saya al-muta'alim, Anda al-muta'alim. Kita ini pembelajar, orang yang belajar ilmu agama, namanya muta'alim. Kata Kiai Haji Hashim Asy'ari, hendaknya orang yang belajar ilmu agama mendahulukan bifardi ainihi, ilmu yang hukumnya fardu ain terlebih dahulu. Baru nanti ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ilmu fardu ain itu apa, Ustadz? Tadi yang kita sampaikan, Pak, yaitu ilmu tauhid atau akidah, yang kedua ilmu fikih, dan yang ketiga ilmu tentang akhlak. Ya. Jadi semua ulama kita itu sama, Pak, fatwanya sebetulnya, bahwa kalau kita mau belajar ilmu agama, jangan lupa yang 3 ilmu ini harus ora kena ora, Pak, harus dipelajari. Ya. Sebagaimana tadi fatwa sebelum beliau, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan ini juga Syekhu Masyaikhina, gurunya para guru kita di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala, sama menganjurkan kepada kita untuk belajar ilmu yang fardu ain. Mudah-mudahan dengan ilmu fardu ain ini, Pak,
itu bisa menyelamatkan kita dan keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik. Nah, kenapa Pak ilmu 3 itu tadi, Pak? Satu apa tadi? Tauhid. Kenapa tauhid itu wajib ain, terus fikih wajib ain, dan akhlak juga wajib ain? Kenapa, Pak? Karena untuk yang pertama, yang tauhid, Pak, itu mencakup rukun iman. Ustaz, kalau saya belajar ilmu tauhid, akidah, babnya apa nih? Misalnya gitu, ada yang bertanya. Maka setidaknya, Pak, Anda kuasai atau minimal Anda dalami yang namanya bab rukun iman. Yang ada 6 itu, ya. Kita sudah hafal insya Allah. Hafal atau tidak, Pak? Rukun iman, Pak? Insya Allah hafal apa insya Allah tidak hafal ya? Harus hafal ya. Ini rukun iman, Pak ya. Iman yang harus kita yakini ya sampai kita meninggal dunia. Tidak boleh salah satu dari 6 ini hilang, tidak boleh. Harus ya. Bahkan kita mungkin sudah hafal waktu TPA mungkin ya, waktu kecilnya. Nah itu hadisnya riwayat Imam Muslim jemaah. Hadis ini dikenal sebagai hadithu Jibril alaihissalam. Kenapa jemaah? Hadis ini dinamakan hadis Jibril alaihissalam. Ada yang tahu? Kenapa? Karena yang bertanya tentang iman, yang bertanya tentang Islam, ihsan, itu adalah malaikat Jibril, betul, alaihissalam, yang waktu itu menyamar sebagai seorang laki-laki ya, datang kepada Rasulullah, terus menyandarkan lututnya dengan lututnya Rasulullah SAW dan bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Satu lagi apa Pak? Yang keempat, bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah itu dijawab semua oleh Rasulullah SAW. Maka dinamakan hadis Jibril karena yang bertanya itu ternyata adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dikenal oleh para ulama hadithu Jibril alaihissalam. Nah, di hadis ini disebutkan tentang rukun iman, jemaah, yang ada 6 itu ya. Makanya rukun iman itu dibahasnya nanti di ilmu tauhid. Oleh karena itu, ilmu tauhid itu wajib dipelajari, harus didahulukan dibandingkan dengan ilmu yang lainnya. Para ulama mengatakan ilmu tauhid itu asyraful ulum, Pak. Ilmu yang paling agung, paling mulia. Nomor 1 itu tauhid dulu, Pak, belajar ya. Baru nanti berikutnya apa? Ilmu fikih. Kenapa ilmu fikih juga wajib ain? Karena di dalamnya ada minimal rukun Islam, jemaah. Kalau tadi tauhid rukun iman ya, 6 tadi ya. Anda kalau belajar fikih, Pak, setidaknya rukun Islamnya itu diselesaikan. Kalau nomor 1 syahadat, alhamdulillah kita selalu membaca syahadat, Pak. Kapan, Pak? Dalam sholat ya. Sholat duhur tadi berapa kali Anda bersyahadat, jemaah? Berapa kali? 2 kali ya, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Anda bersaksi itu Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda bersaksi sehari semalam dalam sholat fardu berapa kali? Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya juga 2 kali, subuh 1 kali, berarti 9 kali Pak. Kalau di sholat fardu ya, sholat wajibnya kita 9 kali bersyahadat itu. Nah, belum nanti Anda sholat sunnah ya, wah banyak Anda bersyahadat ya. Itu pertama. Kalau yang kedua Pak, untuk rukun Islam yang kedua, sholat 5 waktu. Alhamdulillah selalu kita tunaikan, kita kerjakan. Ini juga dalam rangka menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka Pak. Tolong diberitahu anaknya ya, saudaranya atau pasangan hidup kita atau keluarga besar kita jangan sampai tidak sholat, karena sholat inilah yang pertama kali nanti dihisab Pak. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Kata baginda Rasulullah SAW, besok seorang hamba itu amal yang pertama kali dihisab adalah sholatnya Pak. Kalau sholatnya bagus nanti semuanya jadi bagus Pak, amin. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong ya, pernah tidak sholat terus tidak diqadha, itu berbahaya nanti Pak. Nah, pernah Pak Anda meninggalkan sholat, pernah atau tidak? Misal, Ustadz, saya dulu waktu SMP, SMA itu pernah tidak sholat, pernah tidak sholat. Ya namanya pergaulan anak SMP, SMA belum begitu inilah ya. Sholatnya kadang-kadang itu sholat yang pernah ditinggalkan itu wajib qadha atau tidak Pak?
Menurut Anda gimana Pak? Enaknya dikodok atau nggak usah enaknya? Kalau enaknya mah nggak usah dikodok Pak ya. Ya, cukup apa? Istighfar aja lah, bertaubat saja cukup lah. Tapi jamaah, kalau kita baca kitabnya para ulama, itu ijma loh Pak. Ijma itu apa? Kesepakatan ulama 4 madhab mengatakan bahwa bagi yang pernah meninggalkan sholat fardu secara sengaja, ya, secara sengaja, maka wajib mengkodok sholat yang pernah dia tinggalkan. Itu fatwa disampaikan oleh Imam An-Nawawi, Pak. Ijma, ya, ijma para ulama, kata beliau. Berarti orang yang dulu pernah tidak sholat punya kewajiban untuk mengkodok sholat. Ya. Yang repot ini Pak, waduh berapa tahun Pak Ustadz? Itu biasanya ada yang bertanya kayak gitu, masa bertahun-tahun nggak sholat Pak? Kan iya Pak Ustadz. Karena dulu saya itu, nah ini Pak, kisah nyata ini Pak. Ada salah satu jamaah itu pernah Pak, cerita ke saya, Ustadz saya itu dulu sopir truk katanya. Ya. Terus bertahun-tahun selama saya jadi sopir itu, saya meninggalkan sholat tiap hari, hampir tiap hari katanya, ya Allah. Tapi saya bertaubat Pak Ustadz, saya sudah hijrah istilahnya ya, sudah rajin ngaji, rajin sholat juga sekarang. Nah apakah sholat yang dulu saya tinggalkan itu wajib dikodok? Gimana Pak jawabannya Pak? Wajib Pak, wajib dikodok. Ya Allah, dia harus mengkodok zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berapa hari itu, berapa bulan, berapa tahun itu yang dia tinggalkan ya. Ya intinya dia harus berusaha Pak. Selesai tidak selesai, pokoknya berusaha untuk mengkodok. Anda pun begitu Pak ya. Anda punya kewajiban masing-masing nih Pak. Jaga diri Anda Pak. Ku anfusakum wa ahlikum, dan beritahu istri anak-anak kita. Jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau satu sholat ditinggalkan, wajib dikodok itu. Ya, oke, baik. Makanya ini ilmu fikih harus dijalankan. Satu lagi, selain tauhid dan fikih apa? Ilmu tentang akhlak. Itu juga hadisnya sama dalam riwayat Muslim juga. Satu paket ya dengan hadis Jibril alaihis salam. Oke, nah, jadi sebetulnya begini Pak. Kalau kita mau belajar ilmu tauhid, saya sudah membuatkan semacam silabus ya ini. Silabusnya itu begini Pak. Pernah belajar ilmu tauhid Pak di masjid sini? Tema tauhid belum mungkin ya? Belum pernah ya? Belum. Ini saya tampilkan Pak. Karena ini adalah ilmu yang hukumnya fardu ain, wajib ain ya. Tidak boleh tidak dipelajari Pak. Anda minimal kenal dulu dengan bab-babnya Pak. Urusan nanti ngaji apa enggak nanti ya. Mudah-mudahan nanti bisa ngaji ya. Amin ya. Pertama Pak, dalam ilmu tauhid Anda harus menyelesaikan bab ilahiyat. Jadi dalam kitab tauhid yang tebal-tebal itu biasanya diawali dengan bab ilahiyat. Apa itu ilahiyat? Anda wajib mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana Pak Ustadz mengenal Allah? Yaitu dengan cara mengenal sifat-sifat Allah. Sifat Allah ada berapa Pak Ustadz? Sifat Allah jumlahnya tak terbatas Pak. Bukan 20, bukan 99. Jumlahnya tak terbatas. Banyak banget Pak Ustadz. Iya, tapi minimal yang wajib Anda ketahui adalah 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Itu minimal Pak. Makanya dulu kalau ada orang bilang sifat Allah kok cuma 20, yang lain kemana? Nah ini salah ini. Sebetulnya Pak, ulama kita itu mengatakan jumlah sifat Allah itu tidak terbatas. Ya, tidak dibatasi dengan angka. Dalam Quran, hadis itu banyak Pak sifat-sifat Allah ya. Asmaul Husna itu sifat Allah juga atau bukan? Sifat Allah Pak. Itu nama bagi Allah sekaligus sifat bagi Allah. Tapi tidak hanya 99 Pak. Asmaul Husna sifat Allah itu tidak hanya itu. Masih banyak sifat-sifat yang lain. Makanya ulama kita mengatakan jumlah sifat Allah itu tidak terbatas. Tapi ini Anda sibuk kerja, Anda sibuk macam-macam, minimal mengenal Allah dengan metode ini. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Itu sudah lumayan itu, Pak, untuk mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya wajib apa sunnah Pak mengenal Allah itu Pak? Wajib Pak ya. Wajib, fatwa ulama kita ijma itu. Kata Imamul Haramain Al-Juwaini, dikutip oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Wajib mengenal Allah ya. Pernah belajar sifat 20 pasti Pak ya? Waktu kecil.
Apa itu sifat 20 itu? Hah? Wah, wujud kita bako. Hafal? Pakai lagu TPA hafal? Ngaji, oh ini pelajaran TPA? Enggak Pak. Ini pelajaran orang dewasa Pak ini Pak. Anak TPA itu cuma hafal doang, tapi tidak paham. Kalau Anda, ini levelnya harus paham. Qidam itu apa? Harus tahu Pak. Qiyamuhu binafsihi itu apa? Harus tahu itu. Mukhalafatuhu lil hawadis itu apa? Itu dalilnya Al-Quran itu Pak. Laisa kamitslihi syai'. Anda harus kenal Allah Pak. Setiap hari Anda menyembah Allah Pak. Kok tidak kenal Allah? Itu bahaya itu. Jangan-jangan yang disembah selama ini dibayangkan, oh Allah itu bulat besar misalnya, warnanya putih. Oh itu belum kenal Allah itu Pak. Dia belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti tugas kita belajar bab ilahiyat Pak ya, insya Allah. Yang berikutnya Pak, kalau sudah khatam, Anda wajib selesai bab nubuat. Apa itu nubuat? Tentang kenabian. Anda mengenal para nabi dan rasul. Ya, Anda harus beriman kepada para nabi dan rasul. Itu kan termasuk rukun iman kan? Ya. Dibahas juga di situ ada bab tentang Isra Mi'raj ya, bab paling akhir itu ya, bab nubuat yang nomor 6 itu ya. Tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu juga bagian dari ilmu tauhid. Baru yang terakhir namanya bab sam'iyat. Sam'iyat itu adalah hal-hal gaib yang tidak bisa dijangkau oleh akal Pak. Contohnya tentang malaikat. Nah, Ustadz, saya percaya kok adanya malaikat. Oke, tapi tugas Anda itu bukan hanya sekedar percaya. 2 Pak, tugas Anda Pak. 1, wajib meyakini jumlah malaikat itu sangat banyak, memenuhi langit dan bumi Pak, kata para ulama. Sampai jumlahnya itu fil kathroh ya. Sampai hanya Allah yang maha tahu jumlahnya. Itu 1. Yang kedua jemaah, Anda wajib mengetahui nama-nama malaikat yang disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis. Nama-nama malaikat plus jenisnya. Nah, ini harus dites ini. Karena ini rukun iman Pak ini. Rukun yang berapa Pak? Kepada malaikat. Yang kedua. Ya, coba sebutkan nama malaikat Pak. Hukumnya wajib Pak, awas. 1 malaikat Anda nggak tahu namanya, berdosa. Ya. Coba sebutin. Jibril, oke, semuanya tahu Jibril. Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, itu nama. Jenisnya. Jenis. Kalau tadi nama. Kalau tadi baru nama Pak. Tugas Anda tadi selain tahu namanya sama jenisnya. Ayo, malaikat apa lagi? Dia jenis tapi bukan nama. Hamalatul arsy ya. Apa itu? Malaikat pemikul arsy, betul. Itu harus tahu Pak. Namanya hamalatul arsy. Ada lagi nanti malaikat al-hafadhah. Malaikat penjaga manusia. Al-hafadhah ya. Ada lagi nanti al-katabah. Malaikat yang menulis. Menulis, tugasnya menulis ya. Menulis takdir atau menulis apapun. Itu namanya jenis atau nau'nya. Tapi kalau nama tadi sudah hafal semua ya, alhamdulillah. Berarti rukun iman keduanya sudah mantap itu ya, sudah 100% insya Allah, amin. Tapi kalau tugas-tugasnya wajib tahu apa enggak Pak? Nah, kata para ulama, untuk tugas malaikat Anda tidak wajib tahu. Tapi kalau tahu itu sempurna, kamalul ilmi, kesempurnaan ilmu. Tugas Anda itu pokoknya mengenal namanya saja. Oh saya percaya ada namanya Jibril, oh saya percaya ada namanya Mikail, itu aja Pak. Kalau tugasnya apa, ndak hafal, ndak apa-apa, kata para ulama. Tidak wajib. Mengetahui tugas malaikat itu tidak wajib. Paham ya? Oke. Nanti kapan-kapan mungkin kita temanya mengenal malaikat gitu ya, dan tugas-tugasnya ya, insya Allah. Malaikat yang apa? Meniup sangkakala apa Pak? Israfil, mantap. Dan nanti ya kapan-kapan kita bahas ya. Nah, seterusnya nanti bab sam'iyat sampai bawah itu Pak ya. Surga, ru'yatullah, neraka, itu namanya bab sam'iyat. Ini kita pelajari dalam ilmu apa Pak? Tauhid ya. Hukumnya apa belajar ilmu tauhid tadi? Wajib ain, bukan wajib kifayah Pak. Wajib ain. Oke. Berikutnya ilmu yang kedua tadi Pak, ilmu fikih. Alhamdulillah Pak, di masjid kita ini banyak guru kita yang mengajarkan ilmu fikih. Kalau ada ustadz, kiai di sini yang ngajar bulughul maram, pasti ujung-ujungnya fikih itu.
Ada kan ngajar hadis Bulughul Maram. Itu bab fikih semua itu, Pak. Alhamdulillah. Saya juga kadang-kadang di sini ngajar ilmu fikih juga kan. Kita dulu bab waris kan ya. Kita pernah belajar bab waris tuh. Waris tuh ada di situ, Pak, dalam ilmu fikih. Apalagi bab toharo, bab sholat, puasa, zakat, haji, kurban, ya, akikoh, semua ini dibahas di dalam ilmu fikih. Dan ternyata belajar ilmu fikih itu juga hukumnya apa? Wajib ain. Ini dalam rangka untuk menjauhkan diri kita dari api neraka tadi, Pak. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Wajib, Pak, dipelajari. Minimal rukun Islamnya dulu lah. Sholat, puasa, zakat, hajinya itu. Ya. Itu dulu dituntaskan, baru sisanya apa fikih yang belum kita pelajari. Begitu. Jelas ya? Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita khatamkan juga ini ya, bersama guru-guru kita yang lainnya juga. Amin. Satu lagi terakhir. Kalau ini tadi fikih ya, sudah dipotret, Pak. Minimal tahu silabusnya dulu ya. Sudah. Yang tauhid tadi sudah difoto belum? Sudah. Sebentar. Barangkali ada yang belum. Ini sudah tadi, sudah ya? Sudah. Yang fikih, ini bab-babnya. Sudah. Nah, sekarang yang terakhir, yaitu yang ketiga. Apa yang ketiga? Setelah tauhid dan fikih, ilmu akhlak atau tasawuf. Atau tazkiyatun nafas. Temanya banyak, Pak. Ini saya ambilkan dari daftar isi kitabnya Al-Imam Al-Ghazali yang berjudul Ihya Ulumiddin. Ya, ada kitab namanya Ihya Ulumiddin karya seorang ulama besar mazhab Syafi'i namanya Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menyebutkan 4 bab besar. 1 tentang ibadat. Di situ dibahas tentang keutamaan, ya, adab-adabnya, tentang keutamaan toharo, sholat, puasa, zakat, haji. Pokoknya adab-adab kita dalam menjalankan ibadah. Ya. Yang kedua tentang adat, etika sehari-hari ya, etika sehari-hari, bagaimana adab makan minum, adab dalam menikah, mencari rezeki, bergaul dan sebagainya ya. Itu adat, babnya apa? Al-adat. Yang ketiga al-muhlikat. Muhlikat ini cara menghindari diri dari akhlak yang buruk, Pak. Misalnya gimana caranya menghilangkan akhlak seperti suka marah ya. Susah, Pak, ya, menghindari marah, Pak. Pernah, Pak, Anda marah? Sering. Sering marah. Marah kepada siapa ini? Istrinya. Ya Allah, jangan, Pak, jangan. Ya Allah, la taqtab walakal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan marah, maka insya Allah kamu akan masuk surga. Dan memang sulit, Pak, menghindari marah ini. Tapi kalau kita bisa menahan emosi, menahan marah, itulah yang dimaksud dengan akhlak yang mulia. Hindari marah, iri, dengki, hasad, kikir, ya, terus riya, ta'ajub, takabur, ya. Atau apa lagi, Pak? Ghibah. Ghibah itu termasuk ini, Pak, muhlikat ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan orang lain, Pak. Ya. Lagi berdua, bertiga ngomongin orang lain, itu namanya ghibah. Itu dosa besar, Pak. Na'udzubillah, ya. Terus yang terakhir munjiat. Munjiat itu tentang taubat, sabar, syukur, tawakal, ridho, ikhlas. Nah, itu tema tasawuf itu ya kayak gitu, Pak. Mengajarkan tentang akhlak al-mahmudah, ya. Baik, nah inilah tema yang insya Allah kalau kita pelajari, Pak, itu bagian dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Mudah-mudahan kita nanti ke depannya, khususnya di majelis ilmu kita, di masjid tercinta kita ini, ada kajian-kajian yang membahas tentang ilmu tauhid, ilmu fikih, dan juga ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira itu saja dulu untuk pembahasan kita hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya. Masih ada waktu berapa menit? 5 menit ya? Ya, silahkan. Ada? Tidak ada? Oh ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini masuknya ke beberapa hati sih. Ya. Jadi saya suka bingung membedakan antara ini sebenarnya maksud saya baik atau saya mengikuti nafsu. Contoh kecil. Sering saya sholat subuh mbak istri. Itu niatnya itu supaya bisa mengamal di rumah sama istri. Karena istri saya sampai sekarang mohon maaf sebelumnya saya aliran kunut ya. Jadi saya mau kalau nggak kunut ya sujud. Sujud sawi. Ya. Istri saya sampai sekarang belum hafal kunut. Dan nggak mau sujud sawi juga.
saya ya udahlah mau nggak mau, atau minimal saya kadang qobliyahnya di kodok. Setelah sholat subuh saya baru qobliyah subuh kodok bareng istri niatnya subuh, ya mau nggak mau nggak boleh, nggak masalah. Nah itu kadang kalau oke kalau di masjid nggak masalah. Kalau saya lebih milih di rumah tapi niat saya itu sebenarnya pengen sholat bareng anak istri, menunjukkan kalau misalkan rumah ini tuh harus pakai untuk sholat. Niatnya seperti, tapi saya kadang suka perang batin ini tuh antara males atau bener kan? Ya betul. Yang pertama, yang kedua, Baik. apabila anak udah di umur 7 tahun, bahkan istri itu malas sholat kan, bahkan Rasulullah sangat keras ya, memerintahkan pukul bahkan kalau anak sudah balik. Nah, Umur 10. 10 Ya. tahun. Nah itu tingkat kekerasannya itu seperti apa? Siap. Barangkali Rasul itu hanya mengkiaskan karena takutnya sholat ini menjadi problem ketika anak lihat kok keras banget, anak jadi malas sholat. Malah takut ya. Baik. Ya, baik. Yang pertama berkaitan dengan kebimbangan milih sholat berjamaah di masjid, antara milih sholat berjamaah di masjid, sholat subuh ya berjamaah, atau sholat di rumah, niatnya adalah untuk bisa berjamaah dengan istri dan anak-anak. Kalau dari segi afdoliyah Pak, tentu berjamaah di masjid lebih diutamakan. Adapun istri dan anak-anak kita itu, mereka bisa berjamaah berdua, bisa. Tidak harus dengan suaminya, Jadi sekali lagi kalau ada pilihan seperti itu tadi, tetap yang kita menangkan adalah hukum sholat berjamaah yang di masjid tadi, lebih utama. Pahalanya lebih besar. Ya. Tapi bukan berarti kita dilarang tidak boleh sholat bersama dengan istri anak, boleh. Mungkin sesekali atau Anda kalau lagi seperti tadi niatnya biar istri anak itu semangat ibadah, tidak apa-apa. Tapi jangan dijadikan keseharian gitu. Terus tidak berjamaah di masjid. Ya. Jadi prioritaskan berjamaah di masjid lebih utama, tapi sesekali boleh berjamaah dengan istri dan anaknya di rumah, gitu aja. Oke. Kemudian yang kedua tadi terkait perintah memerintahkan anak sholat ya. Memang ada hadisnya Pak. Bahkan para ulama kemudian menyimpulkan umur 7 tahun itu Pak, yang wajib itu orang tua memerintahkan. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai bapak ya, suami atau istri, itu hukumnya wajib memerintahkan anak untuk sholat. Memerintahkan. Tapi sang anak itu Pak, belum wajib sholat. Awas. Dia belum wajib sholat. Jadi tugas kita itu cuma memerintah saja. Nak, sholat yuk. Nak, sholat yuk. Kalau mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau, jangan dipaksa Pak. Masih 7 tahun. Jadi kata para ulama, 7 tahun itu, umur anak kita 7 tahun, itu hanya perintah untuk kita sebagai orang tua. Perintah apa tadi? Memerintahkan anak kita untuk sholat. Urusan dia mau sholat atau tidak masalah, tidak apa-apa. Pokoknya ini kita ngomong Pak, nak sholat ya, begitu. Ya. Kalau dia nggak sholat tidak apa-apa Pak, karena belum wajib kan, belum balik ya. Nanti umur 10 tahun, nah ini Pak, kata Rasulullah SAW, kalau 10 tahun kok anak kita tidak mau sholat, sudah kita perintahkan tidak mau sholat, disitulah boleh dipukul. Para ulama mengatakan memukul di sini maknanya adalah kita berikan ancaman. Ya, boleh dipukul, tapi memukulnya itu jangan sampai memukul yang membuat dia istilahnya ya, tersakiti dan sebagainya. Ya semacam kita ancam saja Pak, begitu saja. Diancam sampai dia mau sholat. Itu umur 10 tahun Pak. Umur 10 tahun kita harus lebih keras lagi. Kenapa? Karena dia sudah mendekati umur balik. Umur 10 tahun itu belum balik sebetulnya Pak, belum balik anak kita. Tapi itu mendekati umur balik. Supaya tadi Pak, kalau ketika dia balik, tidak ada satu sholat pun yang dia tinggalkan. Karena kalau ada satu sholat yang dia tinggalkan, nanti kalau dia sudah dewasa, dia ketemu seorang ustadz, siapa yang pernah meninggalkan sholat fardu secara sengaja, wajib qadha, itu repot dia Pak. Wah, berapa kali saya sejak balik sampai SMA sampai kuliah saya nggak sholat, itu berapa kali? Nah, itu ya repotnya di situ kan. Ya. Makanya tadi diperintahkan umur 10 sudah harus diancam, harus sholat, tidak boleh tidak sholat begitu. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Waktunya sudah habis ya. Semoga manfaat, berkah ilmunya, dan insya Allah kita nanti akan belajar ilmu yang hukumnya fardu ain Pak ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal
alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.